Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tata Mahesa Cahyana dari jurusan HKI kelas 4D. Di sini saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Tindak Kekerasan dalam Rumah Tangga. Yang substansinya itu terdiri dari pengertian, ruang lingkup, dan identifikasi kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Yang pertama, pengertian KDRT. Pengertian KDRT, Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Yang dimaksud dengan kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Itu pengertian KDRT secara undang-undang. Jadi dari definisi yang tadi terdapat ciri-ciri kekerasan dalam rumah tangga. Yang pertama, dapat berupa fisik dan non-fisik. Yang kedua, dapat dilakukan secara aktif maupun pasif. Yang ketiga, dikehendaki atau diminati oleh para pelaku. Yang keempat, adanya akibat atau kemungkinan akibat yang merugikan pada korban, baik fisik maupun psikis yang tidak dikehendaki korban. Selanjutnya, lingkup rumah tangga. Jadi maksudnya itu siapa saja sih yang terlibat dalam KDRT atau siapa saja lingkupnya dalam rumah tangga itu. Yang pertama, suami, istri, dan anak. Yang kedua, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana yang dimaksud pada huruf A karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga. Jadi ada hubungannya dengan suami, istri, dan anak. Yang disebut pada huruf A itu suami, istri, dan anak. Yang ketiga, orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut. Jadi pembantu itu termasuk dalam lingkup rumah tangga selagi dia satu atap. Jadi kalau pembantunya ini mengalami kekerasan, berarti dia termasuk dalam KDRT. Karena pembantu ini atau orang-orang yang membantu dalam rumah tangga itu masuk dalam ruang lingkup rumah tangga. Selanjutnya, menurut pasal nomor 5 Undang-Undang PKDRT atau Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, itu bentuk-bentuk kekerasan ada 4. Yang pertama, kekerasan fisik. Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat. Bentuk kekerasan fisik yang dialami perempuan antara lain tamparan, pemukulan, penjambakan, mendorong secara kasar, penginjakan, penendangan, pencekikan, pelemparan benda keras, penyiksaan menggunakan benda tajam seperti pisau, gunting, setrika, serta pembakaran sehingga mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, dan luka berat. Nah, ini kekerasan fisik, kekerasan yang larinya ke fisik. Selanjutnya yang kedua, kekerasan psikis. Kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, dan hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Bentuk psikis atau non-fisik ini dari tindakan kekerasan yaitu penghinaan, komentar-komentar yang dimaksudkan merendahkan dan melukai harga diri dari pihak istri atau korbannya, melarang pasangannya atau melarang istri bergaul, ancaman-ancaman berupa akan mengembalikan istri ke orang tua, akan menceraikan dan memisahkan istri
dari anak-anaknya. Ini kan termasuk kekerasan psikis atau non-fisik. Mohon maaf teman-teman, di sini suaranya hilang. Baik, langsung saja kita lanjutkan. Bentuk kekerasan yang ketiga yaitu kekerasan seksual. Kekerasan seksual yaitu pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut. Selain itu juga berarti pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial atau tujuan tertentu. Di sini maksudnya perdagangan. Sebagaimana tertera dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT atau penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Jadi menurut undang-undang, kekerasan seksual itu meliputi yang pertama, pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut. Yang kedua, pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan atau tujuan tertentu. Jadi, yang dimaksud dengan kekerasan seksual dalam ketentuan ini adalah setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar dan atau tidak disukai. Pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan atau tujuan tertentu. Bentuk kekerasan yang terakhir yaitu penelantaran rumah tangga. Penelantaran rumah tangga yaitu dalam bentuk penelantaran ekonomi, di mana istri tidak diberi nafkah secara rutin atau dalam jumlah yang cukup. Istri dibatasi atau dilarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah, sehingga korban di bawah kendali orang tersebut. Dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dijelaskan, setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangga, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian, ia wajib memberikan penghidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Dengan demikian, bentuk dari kekerasan ekonomi ini dapat berupa tidak memberi nafkah pada istri, memanfaatkan ketergantungan istri secara ekonomis untuk mengontrol kehidupan istri, membiarkan istri bekerja untuk kemudian penghasilannya dikuasai oleh suami. Kecuali istri yang bekerja karena kemauan sendiri dan merasa tidak dieksploitasi oleh suami dan tidak ada pemaksaan. Nah, dari beberapa bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang dijelaskan tersebut, kekerasan psikis merupakan awal dari terjadinya kekerasan fisik. Karena pada kenyataannya dapat terjadi kekerasan fisik dan psikis secara bersamaan. Jadi, semua bentuk kekerasan yang dijelaskan sebelumnya merupakan delik aduan. Pada dasarnya dalam suatu perkara pidana, pemrosesan perkara tergantung pada jenis deliknya. Ada dua jenis delik sehubungan dengan pemrosesan perkara, yakni delik aduan dan delik biasa. Dalam delik biasa, perkara dapat diproses tanpa adanya persetujuan dari yang dirugikan atau korban. Jadi walaupun korban sudah mencabut laporannya kepada pihak yang berwenang, penyidik tetap berkewajiban untuk memproses perkara tersebut. Berbeda halnya dengan delik aduan, delik yang hanya bisa diproses apabila ada pengaduan atau laporan dari orang yang menjadi korban tindak pidana. Dalam delik aduan, penuntutan terhadap delik tersebut digantungkan pada persetujuan dari yang dirugikan atau korban. Pada delik aduan ini, korban tindak pidana dapat mencabut laporannya kepada pihak yang berwenang apabila di antara mereka telah terjadi suatu perdamaian. Untuk delik aduan hanya boleh diadukan dalam waktu 6 bulan sejak orang yang berhak mengadu mengetahui adanya kejahatan jika bertempat tinggal di Indonesia atau dalam waktu 9 bulan apabila bertempat tinggal di luar Indonesia. Dan orang yang mengajukan pengaduan berhak menarik kembali pengaduan tersebut dalam waktu 3 bulan setelah pengaduan diajukan. Terhadap pengaduan yang sudah dicabut tidak dapat diajukan lagi. Intinya, terhadap pelaku delik aduan hanya bisa dilakukan proses hukum pidana atas persetujuan korbannya. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.